Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram sahibul bait, sahibul majlis, Bapak Haji Ruslan beserta keluarga, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah-tambah keberkahannya. Al-Asatidzah Al-Kiram, para guru yang senantiasa membersamai kita, yang terhormat Habib Umar bin Soleh Al-Haddad, semoga beliau sehat selalu dan diberikan suara yang lantang. Alhamdulillah, ini suaranya ngangenin Pak. Dan para guru-guru yang lainnya yang terhormat, guru kita Bapak Ustadz Haji Munadi, Bapak Ustadz Haji Mustafa Kamal, Bapak Ustadz Sarubini, Bapak Ustadz Kamaluddin, Bapak Ustadz Ikhwan, Ustadz Khairullah, dan para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Seluruh jamaah yang hadir, para remaja, anak-anakku semuanya, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini kita sudah berada di tanggal 5 Sya'ban. Semoga Allah pantaskan diri kita mendapati bulan suci Ramadan dan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Sebagaimana permintaan sahibul majlis, malam ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Sya'ban. Jangan sampai kita ketemu bulan Sya'ban tapi nggak mendapatkan kebaikan di dalamnya karena ketidaktahuan kita. Bulan Sya'ban menjadi istimewa karena dinisbatkan kepada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diterangkan, ala inna Rajab syahrullah, ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Ala inna Rajab syahrullah, ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'bana syahri, dan sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadana syahru ummati, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan umat. Bulan Sya'ban memang bukan termasuk bulan hurum, tapi bulan Sya'ban menjadi istimewa karena dinisbatkan kepada diri mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa keutamaannya sehingga Rasulullah sampai menisbatkan itu adalah bulanku? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kitab yang saya gunakan Pak, ini keterangan dalam kitab Durratun Nasihin. Baginda Rasul bersabda, fadlu Sya'bana ala sa'iris syuhur, keutamaan bulan Sya'ban atas seluruh bulan yang ada, kafadli ala sa'iril anbiya, sebagaimana keutamaanku atas seluruh nabi-nabi yang ada. Padahal status Rasulullah adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Sehingga di situ wafadlu Ramadana, sedangkan keutamaan Ramadan ala sairi syuhur, atas seluruh bulan yang ada, kafadlillahi ta'ala,
sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi atas seluruh hamba-hambanya. Di sini menjadi jelas bahwa Ramadan menjadi sayyidul asyhur, pemimpin bulan, dan Sya'ban juga bagian dari kemuliaan sebagaimana kemuliaan Nabi Muhammad atas seluruh nabi-nabi yang ada. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yasumu Sya'bana kullahu. Rasulullah pernah berpuasa Sya'ban kullahu, sebulan penuh. Ini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban punya keistimewaan. Sampai-sampai Rasulullah pernah berpuasa sebulan penuh. Pertanyaannya, Bapak Ibu udah puasa belum? Sya'ban ini udah puasa apa belum? Ya gitu, jujur. Nah, masih ada kesempatan. Orang tua kita dulu begitu, Pak. Bulan Rajab puasa sebulan penuh. Sya'ban puasa sebulan penuh. Ramadan sebulan penuh. Syawal tambah 6 hari baru selesai tuh puasanya. Orang tua kita dulu. Di sini begitu, Pak. Orang tua sekarang mah beda ya. Saya punya nenek begitu. Kalau udah Rajab itu udah puasa full. Sya'ban ya full. Itu. Karena memang bulan Sya'ban itu disunahkan berpuasa. Sampai-sampai digambarkan dalam keterangan yang lain, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadzal syahri. Yarfa'ullah, Allah mengangkat seluruh amal ibadah hamba, kullahu, seluruh amal, fi hadzal syahri, itu di bulan ini, yaitu di bulan Sya'ban. Sehingga Rasulullah kepingin ketika amal itu diangkat, Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Dan itu juga dinyatakan, barang siapa yang berpuasa 1 bulan penuh umpamanya, itu mendapatkan seluruh kemuliaan para nabi yang ada. Kalau bisa puasa sebulan. Tapi Bapak Ibu udah gagal dari awal, udah nggak puasa kan? Udah gagal tuh berarti. Tapi masih ada kesempatan lain. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man soma salasata ayyamin min awwali Sya'ban, barang siapa yang berpuasa 3 hari di awal bulan Sya'ban, wa salasata min awsatihi, dan puasa 3 hari di pertengahan bulan Sya'ban, wa salasata min akhirihi, dan puasa 3 hari di akhir bulan Sya'ban, kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyyan, maka Allah tulis untuk orang tersebut pahala sebanyak 70 nabinya Allah. Alhamdulillah. Sanggup Pak? 3 hari di awal Sya'ban, 3 hari di pertengahan Sya'ban, 3 hari di akhir Sya'ban. Di awal mungkin kita udah lewat ya, karena udah tanggal 5. Nah, masih ada kesempatan besok di pertengahan Sya'ban. Coba puasa tuh. Dimulai dari tanggal berapa? Dari tanggal 13, 14, 15. Sekaligus diniatkan puasa Ayyamul Bid. Jadi Bapak dapat pahala double nanti. Nanti di ujung 3 hari jaga. Orang yang puasa seperti itu mendapatkan pahala sebanyak 70 nabi. Padahal kita bukan nabi. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek tapi pahalanya banyak. Kenapa? Karena banyak bulan yang dimuliakan Allah, banyak hari yang dimuliakan Allah, banyak tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Dan ketika kita bisa memanfaatkan itu semua, pahala kita ngalahin umat-umat terdahulu walaupun umur kita pendek. Bahkan dalam sebuah keterangan Pak, ada 4 malam yang Allah muliakan dalam 1 tahun. 4 malam itu 1 malam nisfu Sya'ban.
Yang kedua, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat, malam hari raya Idul Adha. Itu 4 malam yang Allah muliakan dalam 1 tahun. Makanya dengan begitu nanti kita manfaatkan sebaik-baiknya. Lanjutan dari hadis tersebut, barang siapa yang puasa 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir, kaman abadallaha ta'ala sab'ina amah, orang itu mendapatkan pahala seperti beribadah kepada Allah sab'ina aman, 70 tahun lamanya. Alhamdulillah. Bapak usianya berapa? Ada yang 70 tahun malam ini? Belum ya? Mustafa berapa? Kayaknya masih 30 ya. Pak Haji Munadi? Besok pas 70. Subhanallah. Bapak mendapatkan pahala seperti orang ibadah 70 tahun. Padahal orang yang usianya 70 tahun belum tentu full buat ibadah semua. Betul. Ini mendapatkan pahala 70 tahun lamanya beribadah kepada Allah. Kira-kira siap gak puasa? Siap gak puasa? Insya Allahnya gak meyakinkan gitu. Sekalian latihan Pak, latihan puasa biar Ramadannya gak kaget. Banyak orang puasa Ramadan kaget Pak. Buktinya apa? Yaitu buktinya kalau buka ngebut kayak orang kesurupan. Itu orang kaget kayak gak pernah puasa. Selanjutnya, wa immata fitil kasanati mata syahidan. Dan saat itu mati, sedang puasa mati Pak. Mata syahidan, dijamin mati dalam keadaan syahid. Dan orang yang mati syahid dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Siap mati? Siap mati apa siap puasa? Yang penting puasa Pak. Kasih mati ayo, kasih hidup ya udah ayo. Orang mukmin tuh begitu Pak, gak usah pakai ngeyel. Ya Allah jangan matikan saya sekarang. Nggak usah. Mati ayo. Panjang umur ayo, yang penting husnul khotimah syahid. Alhamdulillah. Sehingga di situ Pak, kita manfaatin tuh. Kalau toh nggak bisa puasa full, ya puasa 3 hari, 3 hari, 3 hari. Kalau toh nggak bisa 3 hari, 3 hari, ya minimal sehari lah kita puasa dalam rangka memuliakan bulan Sya'ban. Man azzama Sya'bana, barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban dengan cara puasa tadi, wattaqallaha, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bi ta'atihi, dengan melakukan ketaatan, wa amsaka nafsahu, dan menjaga dirinya anil maksiati, dari perbuatan maksiat, ghafarallahu ta'ala dzunubahu, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Alhamdulillah. Wa amanahu, dan Allah akan memberikan aman kepada orang tersebut min kulli ma yakunu fi tilkas sanati, dari apa saja yang terjadi di tahun ini, minal balaya, dari segala macam bala musibah, wal amrodi, dan segala macam penyakit. Allah jamin aman selama setahun kalau mau memuliakan bulan Sya'ban. Bagi muliakan puasa, menjaga diri. Yang biasanya hobi maksiat, stop dulu lah Sya'ban. Nanti habis Sya'ban ya stop gitu. Dengan niat memuliakan Sya'ban, Allah jamin Pak, Bapak aman dari segala musibah, aman dari segala macam penyakit. Percaya nggak? Wih, percaya nggak? Ya udah dapat ilmu, kerjakan Pak. Jangan manggut-manggut aja, kerjakan biar jadi ilmu yang bermanfaat. Setelah itu ada malam yang diistimewakan, yaitu malam nisfu Sya'ban.
Baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atani Jibrilu, telah mendatangi aku, yaitu Jibrilu, malaikat Jibril, lailatan nisfi min Sya'bana, pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama, di malam ini dibuka pintu-pintu langit, wa abwabur rahmah, dan pintu-pintu rahmat Allah. Itu di malam nisfu Sya'ban. Makanya kenapa kita diajarin ulama kalau malam nisfu Sya'ban berbondong-bondong ke masjid. Betul. Ngapain, Pak? Baca Yasin. Berapa kali balik? 3 kali balik. Bahkan orang yang nggak pernah ke masjid lo ikut-ikutan ke masjid, Pak. Betul ya? Baca Yasin 3 kali balik, udah cakep tuh. Berharap semua doa-doanya diijabah oleh Allah. Karena di malam itu langit 7 dibuka semua, pintu rahmat dibuka semuanya. Bahasa bilang siapa yang meminta di malam itu, maka permintaannya dijabah oleh Allah. Barang siapa yang berdoa, maka doanya didengar oleh Allah. Barang siapa yang dalam kesulitan, Allah kasih kemudahan. Barang siapa yang sakit, Allah kasih kesembuhan. Itu malam yang mustajab. Makanya malam nisfu Sya'ban jangan ngayap kemana-mana. Udah diem-diem baca Yasin 3 kali balik. Habis itu ngapain, Pak? Habis baca Yasin biasanya ngapain, Bu? Pulang ke rumah. Terus ngapain di rumah? Nggak ngapa-ngapain kan? Itu kesalahan kita, Pak. Kenapa saya sebut salah? Sebab kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri, dari tenggelamnya matahari sampai datangnya fajar subuh. Kalau Bapak hanya menggunakan maghrib sampai isya doang, sayang, 1000 sayang. Padahal kemuliaannya sampai subuh. Sementara kita hanya menggunakan maghrib sampai isya, sisanya masih berapa jam itu? Kita sia-siakan, cuma tidur doang. Malah ada yang aneh, habis baca Yasin 3 kali balik, langsung nongkrong di pos ronda sampai subuh. Ada kan begitu, Pak? Main gaple, Ramadan lagi. Jangan dong. Jangan. Kalau perlu besok malam nisfu Sya'ban kita melek. Ngapain? Kita perbanyak ibadah. Baca Yasin 3 kali balik sudah, lanjut di rumah. Tadarusan lagi, zikir lagi, sholat sunnah dibanyakin. Atau kalau mau tidur dulu nanti bangun tahajud, boleh. Pokoknya itu malam diistimewakan. Jangan disia-siakan, rugi, Pak. Yang biasanya nongkrong udah stop, gak usah ada nongkrong, udah di rumah, di masjid, di musola. Pokoknya dibuat ibadah full semalam itu. Sebab ini kesempatan setahun sekali, tahun depan belum tentu ketemu lagi. Gitu, Pak. Terus yang berikutnya, Pak, Bu, biasanya kalau ke masjid Yasinan bawa apa, Pak? Air doang. Itu juga salah, Pak. Bapak datang bawa air sebotol 2 botol, habis itu dibawa pulang lagi. Kasihan yang mimpin Yasin, Pak, capek, pegel, nggak ada konsumsinya. Salah. Bapak kalau datang bawa sedekahan juga. Yang punya jeruk bawa jeruk, yang punya kambing bawa kambing. Di masa dulu, Pak, bikin sedekahan yang banyak mumpung malam istimewa. Semua kebaikan Allah lipat gandakan. Jangan cuma bawa air putih doang terus dibawa pulang buat minum sendiri. Kok jadi pelit begitu sih? Jangan. Di masjid sini suka ada bawa air putih doang. Oh, salah itu. Dirubah. Al-Barkah dulu begitu, Pak, masjid saya. Kita kritik habis-habisan, jadi orang pelit amat.
bawa air putih doang, habis itu pulang. Boleh nggak datang bawa jeruk? Boleh. Bawa gorengan boleh? Bawa Pak. Habis yasinan, istirahat, ngopi bareng, makan bareng, sedekahan. Biar tambah berkah, tambah pahala. Begitu seharusnya. Nanti pulang sampai rumah istirahat, lanjut lagi. Baca Quran boleh, zikir boleh, sholat hajat, sholat tasbih, banyakin. Pokoknya malam itu Pak harus bisa diistimewakan. Nggak nerima tamu. Saya kalau malam nisfu Syaban nggak nerima tamu, khusus malam nisfu Syaban spesial. Sebab kalau enggak sayang Pak. Di situ pintu rahmat Allah buka seluas-luasnya. Padahal satu rahmat itu udah luar biasa Pak. Kok Bapak mendapatkan begitu banyak rahmat, ya luar biasa. Sehingga itu kesempatan kalau Bapak merasa kehidupan selama ini sulit, minta sama Allah. Biar Allah kasih keluasan kehidupan kita setahun ke depan sampai ketemu Syaban lagi. Kalau Bapak merasa rezekinya sempit, ayo minta diluaskan. Kalau Bapak merasa rumah tangganya nggak bisa tentram, berantem mulu, minta sama Allah. Kalau Bapak merasa didik anak kok susahnya luar biasa, kesempatan minta sama Allah dan anak kita disolihkan menjadi dzurriatan thayyibah. Itu kesempatan Pak, jangan disia-siakan. Itu malam nisfu Syaban. Bahkan fakum wasolli, kata malaikat Jibril lanjutannya, fakum maka berdirilah engkau Muhammad, wasolli dan sholatlah engkau Muhammad, warfa ra'saka dan angkat kepalamu, wayadaika dan kedua tanganmu, ilas sama ke langit, perbanyak doa, perbanyak sholat sunnah, bukan sholat nisfu Syaban. Tidak ada sholat nisfu Syaban. Ini sekali lagi diluruskan, tidak ada sholat nisfu Syaban. Yang ada sholat sunnah yang dilakukan di malam nisfu Syaban, seperti sholat tasbih, hajat, tahajud dan lain sebagainya. Jadi nggak ada usolli sunnatan nisfi Syaban, nggak ada. Itu kesalahan Pak, dan itu banyak dikaji. Jadi tidak ada sholat sunnah nisfu Syaban. Yang ada sholat sunnah yang dilakukan di malam nisfu Syaban, dan itu diajarkan. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak doa, minta kepada Allah, mumpung langit dibuka oleh Allah. Bahkan guru saya sampai mengajarkan, kalau perlu sholatnya di depan rumah, di halaman, biar langsung tembus sampai ke langit, nggak ada penghalangnya. Begitu Pak, mumpung langitnya sedang dibuka, nggak ada hijab di situ. Fakultu ya Jibril, fakultu kemudian aku bertanya, aku di sini Rasulullah, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhil lailah, ini malam apa? Faqala hadhihi lailatun, Jibril menjawab, malam ini yuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmah, dibuka 300 pintu rahmat. Di malam nisfu Syaban dibuka 300 pintu rahmat, dibuka 300 pintu kasih sayang. Padahal hajat kebutuhan kita itu nggak nyampe 300 macam loh Pak. Dan Allah menyiapkan 300 pintu rahmat yang berbeda-beda. Coba hajat kita kira-kira apa? Hajat kebutuhan kita, makan, ya, minum, duit nggak? Duit juga. Terus apalagi yang lagi viral, gas. Bapak hitung semua itu nggak nyampe 300 macam kebutuhan. Sementara Allah menyiapkan 300 macam pintu rahmat. Bapak minta sepuasnya. Udah dikasih tahu kok nggak minta, ya sayang. Malam nisfu Syaban jatuh malam apa? Malam Jumat ya. Oh luar biasa lagi tuh Pak. Udah malam nisfu Syaban, malam Jumat pula. Jadi kebaikannya bertambah-tambah.
Makanya dimanfaatin betul. Agenda acara malam nisfu Sa'ban udah cancel semua Pak. Khusus buat ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfirullahu taala, maka di malam itu Allah memberikan ampun li jami'i iman kepada seluruh hambanya, la yusyriku billahi syai'an, yang tidak melakukan kemusyrikan sedikit pun. Kalau musyrik nggak dapat ampunan. Makanya kita jaga betul akidah kita, perbuatan kita, jangan sampai jatuh dalam kemusyrikan. Dan tidak hanya itu Pak, ada beberapa golongan yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sa'ban, walaupun dia sudah istighfar, walaupun dia nangis darah ibarat kata, dia tetap tidak mendapatkan ampunan Allah. Golongan itu adalah satu, kana sahiron, dia pelaku sihir. Dia pelaku sihir, tukang santet, tukang tenung. Termasuk orang yang minta tolong sama tukang sihir, itu nggak mendapatkan ampunan Allah. Di sini ada tukang santet Pak, aman ya, nggak ada ya. Kalau mantannya ada mantan. Saya punya jamaah mantan tukang santet. Alhamdulillah udah tobat. Alhamdulillah. Ya itulah hidayah Pak ya. Kata dia sudah ada 30 yang dia matikan dengan santetnya itu. Dan yang lebih luar biasa, salah satu pelanggan dia ya Pak Haji, Bu Haji. Coba itu Pak Haji langganan santet. Ya orang Depok juga, Cipayung juga Pak. Udah saya sebut namanya. Itu ya usah lah, udah tobat orangnya. Dia pelaku santet, bukan hanya dia kok beli, pelaku Pak. Kan ada orang yang beli ya, ini pelaku. Jangan. Pokoknya Bapak apapun keselnya hati, jangan datang ke tukang santet. Bapak dimurkai oleh Allah, nggak diampuni dosanya. Walaupun nangis darah Pak, istighfar 1000 kali, nggak diampuni Allah. Nah ini. Au kahinan, atau orang yang praktek perdukunan. Kahinan, dukun Pak. Apa sih definisi dukun? Dukun adalah orang yang menggunakan bantuan jin untuk terkabulnya maksud hajat dia. Itu namanya dukun. Kalau dia nggak pakai jin, pakai ayat Al-Quran, wirid-wirid dzikir yang maksurat, itu namanya ahli hikmah. Itu bedanya Pak. Kalau dukun menggunakan bantuan jin. Kalau Bapak pernah minta tolong sama orang model begitu, termasuk orang yang tidak diampuni dosa. Pernah Pak? Tobat Pak. Jangan lagi. Tobat dari sekarang biar malam nisfu Sa'ban diampuni dosa-dosanya. Kalau mau Bapak datanglah ke ahli hikmah, aman. Ahli hikmah itu nggak menggunakan bantuan jin, dia murni menggunakan Al-Quran, zikir yang maksurat, zikir yang memang diajarkan Rasulullah, tidak menyalahi syariat. Itu ahli hikmah. Itu bedanya dukun dengan ahli hikmah. Nah, saya seringkali orang salah nyebut. Saya disebutnya dukun. Itu kadang-kadang orang datang rumahnya, Abah Fadli mana ya? Begitu ketemu saya, oh masih muda, akhirnya udah tua Pak. Dikirain saya dukun, saya ini hafal Quran, dikira dukun. Itu bedanya dukun dengan hikmah, biar tahu Pak. Jangan ke dukun Pak, bahaya. Orang yang menggunakan bantuan jin, minta tolong sama jin, itu akan diancam oleh jin. Satu saat jin akan minta balas budi. Satu saat jin akan minta tolong kita ganti rugi. Jadi nggak ada yang tulus, itu ada. Maka dalam Al-Quran surat jin itu dijelaskan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa.
Orang yang minta bantuan tolong sama jin, fazaduhum rahaqa, maka akan bertambah-tambah kerugiannya. Rugi dunia, rugi akhirat. Jadi jangan minta tolong sama jin. Itu Pak. Minta tolong kepada siapa? Ya udah, langsung kepada Allah atau lewat ulama, begitu dibantuin. Au musyahinan, kelompok yang ketiga yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sa'ban adalah musyahinan, orang yang datang ke tukang ramal, tukang nujum, musyahin Pak. Maka saya sering bilang, meramal itu dosa besar. Apa bedanya ramal dengan nerawang? Beda Pak. Kalau meramal itu membaca sesuatu yang belum terjadi. Kalau nerawang itu membaca sesuatu yang sudah terjadi. Kalau ngeramal dosa karena dia mendahului takdir, dosa besar. Tapi kalau nerawang boleh, halal. Contoh umpamanya orang sering datang ke rumah, Pak Ustadz, suami saya udah 3 hari nggak pulang, tolong diliatin. Itu boleh karena sudah terjadi, boleh. Begitu saya lihat, oh Bu, kecantol janda. Di mana lokasinya? Itu boleh Pak. Tapi kalau ngeramal nggak boleh. Ngeramal tuh begini, Ustadz, kira-kira jodoh saya orang mana? Oh, jodohmu orang Solo. Itu ngeramal, membaca sesuatu yang belum terjadi, dan itu dosa, nggak boleh. Itu bedanya ngeramal dengan nerawang, itu beda. Makanya jangan percaya. Orang ngeramal juga sama Pak. Orang ngeramal itu juga bantuan jin. Dia mendapatkan bisikan dari jin. Khotam-khotamnya dia membisikkan. Seakan-akan jawaban dia itu cespleng karena dibantu jin. Wah, itu orang ampuh, dia bisa meramal, membaca cespleng. Iya, emang dibantu jin. Itu yang bahaya Pak. Makanya hati-hati, jangan sampai terpesona, kagum, wah akhirnya Bapak jadi pengikut dia. Jangan. Apakah di Bulak Timur ada? Ada. Nah, loh. Di Bulak Timur ada. Dia sering menggunakan bantuan jin. Apa-apa minta bantuan jin, saya paham. Saya juga ahli begitu Pak, jadi paham. Di Bulak Timur ada. Ya, geser dikit rawa geni banyak bener. Itu Cimpahayung, Ratu Jaya masih ada dikit-dikit Pak. Itu Pak. Jangan Pak ya, jangan, tobat. Bahaya itu, bahaya Pak. Salah satu bahayanya minta tolong sama jin Pak. Seandainya Bapak kuat nggak bisa diganggu jin, istri Bapak, anak Bapak jadi ancaman. Banyak kasus seperti itu. Suaminya kuat, tapi istrinya belum tentu kuat. Maka yang diserang itu istrinya. Mungkin istrinya kuat, anaknya belum tentu kuat. Anaknya yang diserang oleh jin itu. Karena jin akan selalu minta balas budi ketika kita pernah minta tolong sama dia. Makanya jangan pernah datang dalam urusan itu. Kadang-kadang istri saya juga penasaran, ya ayah punya jin nggak? Begitu katanya. Kalau jin mah nggak punya. Saya kan bagian musir jin, gimana sih? Takutnya punya pegangan. Kalau pegangan pasti punya. Masa laki-laki nggak punya pegangan? Harus punya. Khawatir Pak. Dan orang yang punya jin khodam matinya susah. Sakaratul mautnya lama, nggak mati-mati. Dan saya sering diundang urusan begitu. Daerah Rawadinok, pulau sekitarnya itu kalau orang matinya susah manggilnya saya, ya Ustaz ya. Makanya dipikirnya saya itu pencabut nyawa kira-kira. Syariati, ternyata Masya Allah masa hidupnya banyak khodam suka miara jin. Hati-hati Pak, jangan sekali-kali. Yang berikutnya, kelompok orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sa'ban, mudmina khamrin,
orang yang hobi mabuk-mabukan, minum khamr. Ya, orang yang hobi minum, ya, nggak bakal dapat ampunan. Saya juga minum, tapi minum kopi boleh, Pak. Kopi boleh, tapi yang mabuk-mabukan jangan. Stop. Kalau pengen dapat ampunan, ya berhenti dari sekarang. Au musirran ala zina. Kelompok berikutnya, orang yang terus melakukan perzinahan, gak bakal dapat ampunan Allah. Au akilan riba. Kelompok berikutnya, orang yang makan harta riba. Sama, Pak. Hati-hati urusan riba, Pak. Karena kita sering dihadapkan pada ekonomi riba. Makanya hati-hati. Au aqal walidaini. Kelompok orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Anak kok pernah nyakitin hati orang tua, belum minta maaf, belum dimaafkan, jangankan doanya, ibadahnya lo gak diterima Allah. Makanya hati-hati ini anak muda. Biasanya suka galak sama orang tua itu anak-anak muda nih. Jangan. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murka orang. Maka jangan sampai nyakitin hati orang tua. Walaupun rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, baca Quran, apapun kebaikan, tapi kalau nyakiti hati orang tua, semuanya nggak ada nilainya, menjadi sia-sia. Kenapa? Karena Allah menggantungkan ridhonya kepada ridho orang tua. Sebaliknya, walaupun ibadah kita pas-pasan, tapi kita pinter nyenengin hati orang tua, dapat ridhonya orang tua, dijamin selamat, Pak. Dijamin selamat, dijamin masuk surga. Karena dapat ridhonya orang tua. Walaupun orang tua kita ahli maksiat sekalipun, tetap tidak boleh disakiti hatinya. Umpamanya kita punya orang tua masih belum mau sholat, ada kan model begitu, Pak? Anaknya udah rajin sholat, tapi orang tuanya masih malas. Ada juga emaknya udah rajin sholat, bapaknya masih malas, mancing mulu kerjaannya, gak mau sholat. Tetap, Pak, orang tua wajib dimuliakan. Bagaimana kalau kasusnya kita belum sempat minta maaf, tapi orang tua udah keburu meninggal? Maka cara menebusnya adalah satu, doakan, datengin kuburnya, ziarah, doakan. Yang kedua, perbanyak sering-sering sedekah, niatkan pahalanya untuk orang tua. Itu cara nebus kesalahan anak terhadap orang tua yang sudah terlanjur wafat. Itu caranya, Pak. Kalau enggak, susah, Pak. Jadi mau nangis darah nggak bakal diampuni Allah kalau belum mendapatkan ampunan dari orang tua. Nah, semoga anak-anak kita nih solih-solihah. Dan ini tim hadroh, ya, saya mengingatkan, kalian main hadroh cakep, dapat pahala, tapi harus dapat ridhonya orang tua. Meriang minta dipijitin, ntar dulu mak mau main hadroh, kira-kira dapat pahala apa dosa? Malah dapat dosa. Ya, orang Bulak Timur juga, emaknya sampai ke rumah saya, anak saya mah rajin Pak Ustadz, kalau ngaji kemalam-malam rajin, cuman kalau dimintai tolong orang tuanya susah bener. Nah, ini jangan sampai terjadi tuh. Kalau itu terjadi, justru kalian dianggap anak yang durhaka. Bahaya itu, Pak. Tidak ada ridho yang lebih penting kecuali ridhonya orang tua. Guru nanti, guru mah, yang penting orang tua dulu, baru guru. Yang berikutnya awin namama, yaitu kelompok orang yang namimah. Namimah itu siapa? Adu domba. Dia jual omongan si A kepada si B, omongan si B dijual kepada si A, akhirnya berantem tuh A sama B.
Itu namanya orang yang adu domba, namimah. Biasanya orang yang begini itu laki-laki atau perempuan? Yang suka adu domba laki-laki atau perempuan? Dulu perempuan, sekarang yang masih. Hati-hati, hati-hati. Provokator itu dosanya nggak diampuni Allah. Orang yang suka memprovokasi sehingga dua orang ini berantem, kan provokator namanya Pak. Itu dosanya nggak diampuni Allah sebelum dia minta maaf, mengklarifikasi. Malam nisfu Saban nggak diampuni Allah walaupun dia nangis darah. Makanya kalau kita pernah melakukan provokasi sehingga sampai detik ini orang itu masih berantem gara-gara kita, Bapak lakukan klarifikasi sekarang. Bapak minta maaf bahwa itu adalah provokasi. Jangan sampai didiamkan berlarut-larut. Justru kita menjadi hamba yang dimurkai Allah gara-gara itu. Makanya innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Mukmin itu bersaudara. Kalau ada yang berselisih, kewajiban kita fa'aslihu, mendamaikan, bukan malah ngompor-ngomporin, bukan malah memprovokasi. Itu perbuatan yang dosa besar. Seandainya Bapak pernah memprovokasi sampai akhirnya suami istri itu cerai kita, maka kita menanggung dosa sampai hari kiamat. Na'udzubillahimin. Makanya kalau tiba-tiba ada orang Pak, entah saudara, entah siapa, curhat kepada Bapak urusan rumah tangganya, Bapak jangan gampang-gampang, ya udah ceraiin aja, jangan gampang-gampang ngomong begitu. Kalau sampai cerai gara-gara Bapak provokasi, Bapak ikut nanggung dosanya. Itu bahayanya. Kadang-kadang kita dijadiin tempat curhat, tapi kita nggak bisa netral, memihak salah satu, mengomporin salah satu. Itu bagian dari dosa besar. Harusnya tugas kita itu mendamaikan, bukan malah manas-manasin. Makanya kalau ada orang datang ke rumah curhat, Yai suami saya begini, kenapa? Gak mau sholat, gak mau ibadah, saya malu sama orang. Terus ibu maunya apa? Boleh nggak saya menggugat cerai? Begitu katanya. Saya bilang, Bu, usia ibu berapa? 55. Jangan Bu, kalau ibu cerai di usia 55 rugi, gak ada yang mungut. Rugi. Kalau mau cerai kemarin 35 masih ada yang rebutan ya. 55 kok cerai, rugi, gak ada yang bakal mau. Kiai bercanda, ya serius coba deh. Cantik enggak, usia udah. Yang kedua, kalau ibu cerai, ibu nggak punya tameng dari api neraka. Suami itu tameng dari api neraka. Seorang istri, kau masih punya suami, aman Bu, nggak bakal masuk neraka. Jelas Bu. Walaupun suaminya ahli maksiat, ya. Yang penting tugas ibu adalah memuliakan suami. Walaupun suaminya nggak ibadah, ya, ibu aman, nggak bakal masuk neraka. Kenapa? Punya tameng. Siapa tamengnya? Siap-siap Pak. Jadi suami itu berat, jadi tameng neraka. Bapak siap nggak jadi tameng neraka? Siap nggak? Selama ini Bapak sadar nggak jadi tameng neraka? Kok pakai mikir mau kawin lagi le Bang Sadiman? Satu aja berat. Jangan ya Bang Mandor, jangan ya. Jangan, satu aja udah berat. Kita doain Bang Ucan, Bang Ucin biar setia. Aminnya paling kenceng deh. Yang berikutnya, kelompok yang tidak mendapatkan ampunan Allah, auqati ar-rahimi, orang yang memutus silaturahim. Jadi kalau Bapak hari ini punya musuh, selesaiin sekarang Pak. Punya musuh nggak? Bapak selesaiin sekarang, sambung sekarang, jangan mutus silaturahim.
Kalau nyambung silaturahim, Bapak besok malam nisfu Sa'ban nggak dapat ampunan Allah. Doa-doa kita nggak diterima oleh Allah. Makanya kalau punya musuh sekarang. Kalau Bapak malu ketemu orangnya, kirim WhatsApp. Itu diblokir. Yang penting Bapak udah niat nyambung silaturahim, bro, maafin gua ya. Udah selesai. Dia nggak jawab urusan dia. Yang penting kita udah berusaha menyambung silaturahim, gugur kewajiban kita udah. Jangan lupa Bapak juga minta maaf sama istri. Udah minta maaf ke sono-sono. Sama istri malah belum. Di Facebook udah minta maaf. Di Instagram udah minta maaf. Di story WhatsApp udah minta maaf. Sama istri malah nggak minta maaf. Sebenarnya sering dosa, yang sering berbuat salah itu suami apa istri? Yang sering ngomel, sering galak itu suami apa istri? Ya udah, kalau sama-sama ya saling minta maaf. Saling minta maaf, jangan sampai udah minta maaf ke sana-sana sama suami lupa minta maaf. Jangan. Makanya benar tidak jalan ulama, kita saling memaafkan sebelum malam nisfu Sa'ban. Memaafkan. Termasuk saya, maafin ya Pak. Bu, maafin saya ya. Saya nggak punya salah, maafin. Jadi jangan nunggu salah, pokoknya kita maaf-maafan. Sebab kalau masih terselip di hati kita, memutus silaturahim itu tidak harus dengan cara yang jelas. Termasuk Bapak setiap kali ketemu dia gedek bawaannya, itu memutus silaturahim. Ada nggak yang Bapak gedekin orangnya? Setiap ketemu dia Bapak balik kanan cari jalan yang lain. Itu salah satu memutus silaturahim. Setiap ketemu orang itu Bapak selalu buang muka, itu memutus silaturahim. Jangan. Kalau Bapak terus begitu, Bapak jadi orang yang rugi. Bahkan dalam hadis yang lain sahih derajatnya Pak, orang yang memutus silaturahim tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah, ini lo mencium aja enggak loh Pak. Itu pentingnya nyambung silaturahim. Udah kesalahan masa lalu udah lepaskan, buang. Kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, sehingga Bapak hidupnya sehat lahir batin. Sebab kalau Bapak masih menyimpan sakit hati, Bapak hidup juga nggak enak Pak. Lepaskan, maafkan semuanya. Kita mau masuk malam nisfu Sa'ban, biar mendapatkan kemuliaan malam nisfu Sa'ban, disampaikan sampai pada bulan Ramadan, mendapatkan ampunan fitrah bersih kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Amin ya rabbal bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, doa yang Rasulullah baca di malam nisfu Sa'ban, ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la uhsi sana'a 'alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Itu doa yang dibaca Rasulullah berulang-ulang di malam nisfu. Hafal belum? Tulis dong Pak. Tulis. Direkam ya.
Udah nanti minta rekamannya ya. Semoga dikabul seluruh hajat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.